Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke bab 4 dari pembahasan Fundamentals of Electric Circuit. Dan hari ini kita bahas tentang teorema rangkaian. Tatkala kita menyelesaikan suatu problem rangkaian, kita hendak mencari tegangan atau arus dari suatu rangkaian, maka sebenarnya kita sudah cukup untuk menggunakan KCL, KVL, dan hukum Ohm. Namun kemudian kita belajar menggunakan nodal analysis atau mesh analysis untuk menyelesaikan dengan lebih struktur dan lebih cepat ya. Dan kemudian kadang-kadang kita mengalami kendala tatkala kita menyelesaikan nodal analysis atau mesh analysis, kita menghadapi keadaan di mana node-nya kebanyakan atau mesh-nya terlalu banyak sehingga susah untuk diselesaikan dengan cara uh, bolpen dan kertas. Misalnya kita mendapati mesh-nya 4 gitu ya. Kalau kita matriks 4 kali 4 mungkin susah buat kita mencari determinannya. Menggunakan kita menggunakan matriks untuk menyelesaikan agak kerepotan. Ataupun kita menggunakan pendekatan eliminasi juga tidak mudah. Maka kita akan belajar di sesi ini beberapa sifat linearitas rangkaian yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam analisis rangkaian. Jadi beberapa teorema rangkaian yang terkait, khususnya berkait dengan sifat linearitas. Oke, apa itu sifat linearitas? Ini sifat yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang linear. Jadi kalau kita punya hukum Ohm V sama dengan I kali R, kalau kemudian arusnya kita lipatkan K kali, maka tegangannya akan berlipat juga sebanyak K. Jadi kalau misalnya kita punya rangkaian, kita menggunakan baterai 3 volt begitu, kita ketemu arusnya adalah 10 miliampere. Kalau baterainya kita gantikan dengan 6 volt, 2 kali lipat, maka arusnya juga akan berlipat di daerah yang kita ukur tadi, 2 kali lipat juga, dan sebaliknya. Sebaliknya juga ada sifat aditif atau penambahan. Jadi kalau kita menggunakan uh, tegangan dan arus, misalnya V1 dan I1 kali R, kemudian kita punya juga V2 adalah I2 kali R. Kalau arusnya kita jumlahkan, maka tegangannya juga merupakan penjumlahan dari hasil yang serupa. Jadi kalau I1 plus I2 kali R, hasilnya sama saja dengan V1 ditambah V2. Ilustrasi ini bisa kita lihat di sini. Kalau kita punya rangkaian yang atas ya, di rangkaian atas kita punya suatu tegangan V. Tegangan sumber V akan menghasilkan V0 di 8 ohm, resistansi 8 ohm. Maka kemudian kalau V ini kita berikan di sini besarnya 15 volt, rangkaian ini bisa kita hitung. Ketemulah di sini 6 volt ya. Kalau V-nya 15 volt, maka Vout-nya jadi 6 volt. Kalau V-nya kita masukkan 5 volt, maka dengan perhitungan kita dapati 2 volt. Kalau V-nya 10 volt, maka VO-nya akan dapat 4 volt. Nah, jadi dari sini kita lihat juga bahwa kalau V itu adalah merupakan penjumlahan dari dua tegangan V1 dan V2, kalau ini 15, ini 5, dan ini 10, maka V out ini juga merupakan pengaruh dari akibat dari V akibat 5 dan V akibat dari 10. Dan hasilnya akan serupa ya. Nah, ini adalah sifat dari linearitas. Lalu kemudian, kita menyelesaikan rangkaian tidak hanya dengan nodal analysis, tidak hanya dengan mesh analysis, tapi kita juga bisa menggunakan cara deduksi atau kita menghitung dari belakang. Contoh di sini kita punya rangkaian. Walaupun cara ini tidak selalu bisa digunakan untuk macam-macam rangkaian ya, tapi ini salah satu alternatif kita menghitung. Contoh di sini, kita punya rangkaian kalau diketahui sumbernya IS 15 ampere, ada R dengan konfigurasi seperti ini, berapakah I0? Pertanyaannya adalah I0-nya berapa? Nah, sekarang kita balik. Kita asumsikan saja dah. Kita anggap saja I0-nya sementara kita anggap
1 ampere dulu, asumsi ya. Kita asumsikan di sini ada 1 ampere. Ini asumsi. Dengan asumsi ini, lalu kemudian kita akan hitung. Hitung semua bagian dari rangkaian. Sehingga kalau I0-nya 1 ampere, karena I0 itu mengalir di sini, maka berarti ini juga I0 ya. Sama-sama I0, berarti kita bisa menghitung V1. V1 adalah 3 tambah 5 dikalikan 1 alias 8 volt. Ya, kita anggap saja di sini ground ya. Ground di bawah berarti V1 adalah 8 volt. Kalau V1 ketahuan dia 8 volt, maka kita bisa menghitung I1. Di mana I1 adalah V1 min 0 per 4. Kita ketemukan 8 per 4 sama dengan 2 ampere. Jadi I1 ini 2 ampere. Ini 2 ampere di sini. Maka dengan KCL kita bisa hitung KCL di V1. Kita dapati I2, ini I2 di sini adalah I1 plus I0. Yaitu I1-nya adalah 2 ampere, I1-nya adalah 1 ampere. Ketemulah 3 ampere. Sehingga di sini kita dapati I2-nya 3 ampere. Kalau I2 ketemu 3 ampere, apalagi yang bisa kita cari? Kita bisa mencari tahu V2. Nah, dari mana kita mencari tahu? Karena I2 adalah V2 min V1 per 2 ohm, maka kita bisa cari I2-nya tadi ketahuan 3 ampere, ini V2 min 8, oh, lewat. V2 min 8 per 2, berarti 3 kali 2 adalah 6, berarti kita dapati V2 adalah 6 plus 8 alias 14 volt. Ketahuan di sini 14 volt. Berarti I3 bisa kita cari sebagai 14 min 0 per 7 alias 2 ampere. Lalu KCL di node V2, KCL lagi, KCL di V2, I4 sama dengan I3 ditambah I2 alias I3-nya 2, I2-nya 3 alias 5 ampere. Nah, sekarang perhatikan I4. I4 ini pada dasarnya adalah arus yang berasal dari IS. Seharusnya I4 itu adalah 15 ampere. Tapi I4 cuma 5 dari hitungan kita. Berarti ada gap. Kita akan dapati bahwa K adalah IS per I4. 15 per 5 atau 3 ampere. Dengan demikian, I yang sesungguhnya adalah K dikalikan I0. Asumsi. Alias 3 kali 1. 3 ampere. Oke. Jadi dengan cara inilah kita bisa menghitung dari belakang. Oke, lalu kemudian ya catatan ya, tidak semua rangkaian bisa kita hitung dari belakang seperti ini. Tapi ini sebagai satu opsi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pilihan ya. Lalu kemudian sisi dari teorema linearitas tadi, sifat linearitas bisa kita gunakan untuk teorema superposisi, yaitu bahwa rangkaian itu bisa kita hitung pengaruhnya akibat dari masing-masing sumber. Kalau kita punya 2 atau 3 sumber atau lebih dari itu, maka sesungguhnya pengaruh yang diakibatkan dari masing-masing sumber itu akan saling berakumulasi. Contoh seperti ini. Kita punya sumber, kebetulan ada sumber 20 volt dan sumber 8 ampere, dan kita hendak menghitung tegangan V0 di 2 ohm. Maka tegangan V0 di 2 ohm itu sebenarnya adalah pengaruh dari sumber arus 8 ampere dijumlahkan dengan pengaruh dari sumber tegangan 20 volt. Nah, dalam praktisnya
nanti kalau Anda praktikum rangkaian listrik, maka hal ini secara praktis bisa kita lakukan secara langsung. Yaitu kalau ada suatu rangkaian, ada sumber yang terdiri beberapa sumber sekaligus, ada baterai, ada sumber arus, dan lain-lain, maka kita bisa lakukan perhitungan atau mengukur pengaruh pada satu komponen dengan cara kita matikan seluruh sumber, terus kita gantian menghidupkan satu demi satu sumber, dan kita ukur pengaruhnya, terus kemudian diakumulasikan. Oke. Bagaimana cara kita di sini? Tadi saya sampaikan, semua sumber independen. Ingat, yang kita lakukan, yang kita hidup matikan hanyalah sumber independen. Semua dimatikan. Kalau kita hidupkan satu, kita ukur dalam rangkaian pengaruhnya, entah tegangan, entah arus. Lalu kemudian gantian sumber lain yang kita hidupkan. Terus kita hitung lagi, terus kita lakukan terus-menerus sampai seluruh sumber sudah kita perhitungkan pengaruhnya. Lalu kita jumlahkan. Hal penting yang harus kita lakukan adalah sumber yang kita matikan hanyalah sumber bebas. Kalau sumber dependen tidak diubah. Yang kedua, sumber tegangan itu kalau kita matikan, dia diubah sebagai short circuit. Sementara sumber arus digantikan dengan open circuit. Kita lihat contohnya seperti ini. Rangkaian aslinya kita lihat yang sebelah bawah. Kita lihat di rangkaian ini ada satu sumber tegangan, ada sumber arus. Lalu kita hendak mengukur tegangan di resistor 4 ohm. Maka karena ada dua sumber, pertama akan kita hidupkan sumber tegangannya dulu. Nah, ini ada sumber tegangan, ini yang kita nyalakan. Sementara ada sumber arus yang di sini. Aslinya ada sumber arus, ini kita matikan. Karena kita matikan berarti kita hapus saja. Open circuit. Nah, open circuit ini sama aja kalau ini kita hapus sampai habis sebenarnya ya. Ya, jadi kita lihat bahwa eh, kalau ada dua sumber, berarti sumber yang satu kita nyalakan, sumber satu kita matikan. Sumber arus tadi kita matikan. Lalu kemudian kita hitung. Apa yang kita hitung? Tegangan di komponen yang sama. Kita dapati V1. Lalu kemudian kita buat rangkaian kedua dengan cara gantian sekarang. Sumber arusnya yang kita nyalakan. Dan sumber tegangan, ini harusnya ada sumber tegangan di sini. Kita matikan. Kalau kita matikan sumber tegangan ini, kita akan jadikan dia sebagai short circuit. Ya, short circuit ya. Disambung. Maka kemudian rangkaian baru ini kita hitung tegangan di 4 ohm. Begitulah caranya ya. Kita lihat dengan nodal analisis rangkaian ini, kita bisa hitung ketemulah VO 10 volt. Sementara dengan superposisi dengan rangkaian satu tadi, yang tadi ada sumber arus yang kita matikan tadi, ini kita matikan, kita hitung ketemu V1-nya 2 volt, lalu kemudian di sini sumber tegangannya yang dimatikan gantian, ini kita matikan, kita gantikan dengan short circuit, lalu kemudian hitung ketemu 8 volt. Maka totalnya sama. Jadi dengan cara node analysis, superposisi hasilnya sama. Maka ini akan bisa kita gunakan untuk rangkaian yang lebih kompleks. Termasuk juga bagaimana kalau rangkaiannya mengandung sumber dependen. Ingat, kalau sumber dependen di rangkaian yang atas di sini ya, sumber dependen ini tidak boleh diapa-apain. Ini tetap tidak usah di otak-atik ya. Bagaimana caranya? Berarti kita akan lihat ada dua sumber, sumber yang bulat ini, sumber arus dan sumber tegangan. Yang pertama kita nyalakan sumber tegangannya kita nyalakan. Lalu sumber arusnya kita matikan. Harusnya ada sumber arus di sini, lihat tandanya ya. Nah, berarti sumber arusnya ini kita buang.
kita matikan. Oke, kita matikan seperti ini. Jadi kalau ada garis gantung tidak kemana-mana, kita boleh buang ya. Oke, jadi hanya sumber tegangan dan sumber kotak tetap ada, tidak diapa-apain. Kita hitung. Karena yang dicari adalah Vx, berarti kita mencari V1. Lalu kita gunakan rangkaian yang kedua, gantian sumber arusnya yang nyala, lalu kemudian sumber tegangannya yang kita matikan. Kalau dimatikan berarti ini kita gantikan dengan short circuit. Sumber dependent tidak berubah, tetap ada ya. Dan kita cari V2. Silakan dicoba, dihitung sebagai latihan dan mestinya dari sini nanti akan Anda ketemukan cara dengan cara superposisi maupun Anda gunakan nodal ataupun Anda gunakan yang lain-lain. Hasilnya akan serupa ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang untuk dengan cara yang serupa kita akan lihat yang namanya transformasi sumber. Transformasi sumber ini adalah kita melihat rangkaian ekuivalen. Rangkaian ekuivalen, rangkaian yang punya sifat yang serupa, yang identik, kita akan gantikan yaitu sumber tegangan seri dengan R, kita gantikan dengan sumber arus paralel. Maksudnya seperti ini. Kalau kita punya sumber tegangan yang dia seri, ingat ya, seri. Sumber tegangan seri dengan R, maka boleh kita gambar ulang sebagai sumber arus yang dia apa? Paralel. Nah, sumber arus yang paralel dengan R yang kanan boleh ditukar menjadi yang kiri. Jadi ini dua belah pihak. Kiri boleh tukar jadi kanan, kanan boleh tukar menjadi yang kiri. Dan ini berlaku juga untuk sumber yang kotak. Dan ini berlaku persamaan Vs sama dengan Is dikalikan R. Contohnya, kalau kita punya Vs di sini adalah, misalnya di sini 10 volt, R-nya adalah 2 ohm, maka kemudian kalau kita ubah menjadi sumber arus yang paralel dengan R, R-nya tidak berubah, R-nya tetap 2 ohm, sementara arusnya akan menjadi 10 per 2 alias ini menjadi 5 ampere. Semisal ini juga ada, misal begitu ya, ini kita lihat yang di sini, 2 IX begitu, ini adalah 3. Maka tatkala kita ubah menjadi sumber tegangan, maka di sini R-nya tetap 3, PS-nya menjadi 6 IX. Ya, ini yang terjadi. Ini cara kita ya, untuk kemudian menggantikan sumber ini. Kenapa kita perlu melakukan transformasi sumber? Karena dalam kita menyelesaikan nodal analysis ataupun kita menyelesaikan mesh analysis, kita akan terkendala dengan jumlah node dan mesh yang banyak. Contoh di sini kita lihat, ini mesh-nya 1, 2, 3, 4, 5. Node-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita kurangi dengan ground 1, berarti ini node-nya ada 3. Maka kita bisa ubah transformasikan. Kita lihat ini bisa kita transformasikan. Ini bisa kita ubah menjadi 1 R dan sumber ya. Berarti R-nya tetap 6 ohm. Maka lihat tanda plus minusnya ya. Kalau ini arah panahnya ke atas, maka plusnya di atas. Dan ini menjadi V sama dengan I kalikan R. 30 volt. Ya, demikian ya. Kita lihat contoh lebih banyak. Kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat di sini node-nya juga sama 1, 2, 3, 4. Kalau kita ambil di sini sebagai ground begitu. 4 node. Kita punya 3 loop. Berarti kita perlu kalau pakai matriks kita perlu 3 kali 3. Baik untuk nodal maupun untuk loop ya. Bagaimana kalau kita ubah? Nah, kita lihat semisal yang ini kita ubah.
Perhatikan bahwa kalau itu kita ubah, kita akan punya rangkaian seperti ini. Satu, dua, tiga. Ini adalah plus minus 12 volt. Ini 3, ini 2, ini 4, ini 8. Dan kemudian lihat tandanya plusnya di bawah. Karena arah panahnya ke bawah ya. Maka plusnya di bawah. Yaitu besarnya 12 volt. Dengan kita mengubah yang bagian kiri, 4 ohm dan 3 ampere, maka kita punya dua loop. Kalau kita menyelesaikan dengan mesh analysis, maka lebih sederhana. Lalu kemudian kita lihat kalau dari atas ke bawah uh, di sini jadi ini ya 12 dan 4. Lalu 3 dan 12 ini dia berubah menjadi ini ya. Maka kita lihat rangkaian ini loopnya tetap 3, node-nya juga tidak berubah. Tapi kemudian kalau kemudian bagian yang kanan ini kita ubah menjadi yang seperti ini, maka kita lihat bahwa node-nya sekarang tinggal 2. Yang satunya ground, ini tinggal 1. Kita bisa bilang ini adalah tinggal 2 node. Cukup satu persamaan. Maka dengan menggunakan transformasi sumber, prinsipnya adalah kita akan bisa mempermudah penyelesaian rangkaian kita, perhitungan kita, analisis kita dari node yang banyak atau mesh yang loop yang banyak menjadi lebih sederhana. Dan ini sangat praktis. Dan ini akan banyak kita gunakan nanti tatkala kita melihat untuk rangkaian Thevenin Norton ini juga akan sangat berguna. Karena kemudian tatkala kita menganalisis rangkaian, pada ujungnya adalah kita akan mencari tahu tegangan arus dengan cara apapun bisa kita gunakan. Nah, perhatikan dengan transformasi sumber ini yang penting adalah tanda ya. Tanda plus minusnya jangan sampai keliru. Anda perhatikan arus ini tandanya ke bawah, plus minusnya ke bawah. Tatkala sumber arusnya, sumber tegangannya plus minusnya arahnya seperti ini, Anda ubah lagi arahnya ke bawah. Beda halnya dengan yang di sebelah kanan, maka tandanya juga konsisten ya. Perhatikan dengan baik. Baik, itu yang akan ini yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.